Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dalam kajian Tazkiyatun Nufus kita pada pagi kini, kita harus menyadari bahwasanya tidak ada di antara manusia itu yang tidak berbuat salah. Dan kesalahan yang paling gadang itu adalah merasa tidak salah. Ketika manusia merasa tidak berdosa, disitulah awal daripada munculnya dosa-dosa berikutnya. Ketika Nabi Adam memakan atau mendekati pohon khuldi, Nabi Adam merasa bersalah. Merasa bersalah. Sehingga Nabi Adam memohon ampun kepada Allah. Yang konon riwayatnya Nabi Adam itu menangis di Arafah itu selama 200 tahun. Menyesali, menangisi dosa nencik itu. Dan doa yang beliau baca diantaranya Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Pokoknya orang haji wukuf di Arafah, maka intinya adalah bertaubat ke Allah ke situ. Menyesali, menangisi dosa. Cuman kadang manasiknya kurang pas, lalu asalnya pas di Arafah tu. Ya, lalu atau selfie, video. Sedangkan itu adalah waktu untuk menangisi dosa. Dosa Nabi Adam berapa lama menangis? 200 tahun. Awak dosa pas ke Arafah berapa? Berapa lama menangis? Allah cuma menyuruh magiah menangis waktu pendek. Sudah zuhur sampai maghrib. Tangilah dosa situ. Cuma ada dulu yang salah kaprah di situ. Atau di sinilah pertemuan Adam dan Hawa. Minta jodoh situ. Ya enggak masuk manasiknya itu lah kira. Atau batu lihan nama calon tu di batu tu. Di batu di Jabal Rahmah tu. Kayaknya bas tobok jodoh tu Nabi Adam Siti Hawa siko. Kalau wak tulis namanya di siko, abiko jodoh wak jenyo. Itulah jatuh kepada kesyirikan. Tapi ada orang macam tu ada. Tapi Nabi Adam intinya beliau berbuat salah dan merasa beliau bersalah dan beliau menyesali kesalahannya. Iblis, salah jo, suruh sujud tidak mau. Tapi nya merasa tidak bersalah. Itu masalah. Sehingga tidak ada yang ingin bertaubat. Dia merasa tidak bersalah, makanya tidak ada bertaubat. Malahnya minta ke Allah panjang umur. Sampai hari kiamat. Ujung-ujungnya sakit hati akan mengganggu anak keturunan Nabi Adam. Maka Bapak Ibu yang dirahmati Allah, sifat merasa tidak bersalah kolah yang merusak. Suami istri batangka bakok payah beloan. Dia nak merasa tidak bersalah, itu saja. Suruh suaminya minta maaf salah ke orang rumah tu. Mengalu apa minta maaf? Mau tak salah lah. Kecek lakinya. Seharusnya nyonya minta maaf. Disuruh orang rumahnya minta maaf. Bailoan selalu udah tu anak alas batigo. Karena lo anak. Ambo tak salah dah. Nyonya jahit kamu salam aku.
Akhirnya bila ke selesai. Yo kare hangok sesurang nanti. Merasa tidak bersalah, suami merasa tidak salah, istri merasa tidak salah, itu mamak balik. Itu panjang mamak kau nyelesai. Tapi kalau ada sifat merasa ada salah, ku pantiang tu. Merasa ada bersalah, ku pantiang. Maka kebaikan akan datang. Suami mengecek korang rumahnya. Kau tahan gengsi. Kan gengsi laki-laki. Awak letak ke minta maaf. Kau minta. Kan gengsi laki-laki datang kepada si minta maaf. Seharusnya minta maaf ke awak mah. Kan? Nya pada si. Tapi sampai asal gengsi itu dulu. Oh Dinda. Udah minta maaf yo. Lah banyak salah. Akui salah banyak salah. Lah banyak salah, kurang perhatian, kurang ini, kurang itu. Lah banyak salah udah. Kalau lakinya ngecek itu aja orang rumah. Ayo udah banyak salah kan itulah keceknya dah. Ndak dah. Boleh tes. Dah. Awak sabanana nan salah mada. Akhirnya ketika suami lah mengecek merasa salah. Dan istri pun setelah itu ngecek, ndak udah nan salah, udah awak nan salah. Awak cok melawan kau dah. Ketikalah sama-sama merasa bersalah, ana terjadi kebaikan. Maraso ndak bersalah, itu bahaya. Nan bahaya cek lain maraso elok. Pasangan-pasangan dalam calon legislatif kah namanya? Nya merasa elok sadonya. Kan ada yang pasangan kau ngeceknya merasa yang nang kurang dak ada. Merasa elok sadonya. Sianu aku kelebihannya, sianu kau kelebihannya. Kan ada pasangan tu mah mengecekan kami banyak kekurangan. Kau pernah dengar? Nggak ada. Atau merasa kurang, merasa salah. Itu nan maha. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Ketika ada perasaan awak ada salah. Disitulah awal taubat. Bakok susah awak bertaubat. Karena tidak merasa salah. Dan Allah Subhanahu Wa Taala, kita buka surah Az-Zumar ayat 53. Halaman ampe 6 ampe. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Qul, katakanlah, maksudnya disebut Nabi Muhammad, kasya kawa-awak ko, ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim, wahai hamba-hambaku yang melampaui batas terhadap diri mereka sendiri. La taqnatu mir rahmatillah. Janganlah kalian berputus asa dari rahmat Allah. Jangan putus asa dari rahmat Allah. Sebanyak apapun salah, jangan putus asa dari rahmat Allah. Allah memanggil di situ bukan ya ayuhan nas, wahai manusia, tapi ya ayyuhalladzina amanu, tidak wahai orang beriman, tidak. Tapi ya ibadi, wahai hambaku. Kata para ulama, kesan dari kata ya ibadi itu, yo maimbau yo kasih sayang bana.
Masya Allah. Ya ibadi, wahai hambaku. Sayangna Allah tu kawak. Colah awak misalnya kan, adu anak awak agak mangkiang perangainya agak surang misalnya. Lah banyaknya salah nonton. Lah banyaknya sakit kepala awak dibuiknya. Lah kalau berang tetong barakali acok kena berang lain tu. Tapi ndak jo tu. Keluar kata-kata le. Dia nak kanduang. Kan tu. Kecik induknya dia nak kanduang. Baalah lain ngecek lain kuah. Menangis ngecek. Dengan kasih sayang. Ya kalau yang bangih hendak taluk dibangihin itu. Ditegur lacok kena tegur. Nah Allah mengimbau tu kini jo kasih sayang. Tak je bangih dah. Kau orang banyak dosa ta Allah himbau. Ya ibadi. Jo kasih sayang yang paling dalam. Wahai hamba-hambaku. Yang lah banyak buat dosa terhadap diri mereka sendiri. Baku ada penekanan ala anfusihim. Berbuat dosa terhadap diri mereka sendiri. Karena yang rugi siapa? Diri sendiri. Awak mencelak parangai anak awak bersalah tu dia memikir nak. Dia nasib inyo. Dia kalau mau dikolahnya taruh sana kamu rasai. Inyo awak de ibu kainyo, kamu itu. Dia kalau ndak patuhnya ndak itu nak kecewa inyo je nang kamu rasainya tenang. Maka Allah tekankan awak berbuat dosa tadi tu dia merugikan ke diri awak sendiri. Dan Allah pesankan la taqnatu min rahmatillah. Jangan putih asa dari rahmat Allah. Jangan putih asa. Ada kadang kalau tiba dia anak takutnya pulang ke rumah. Biko pulang awak ke rumah hendak ke diterima lain. Awak lah di usia di orang gaib dari rumah. Balik ke rumah biko pastikan usia. Oh enggak. Barana lah balik salah kecik Allah. Balik salah. Kau terima je ke rumah. Baranya banyak dosa dan mengakui dosa-dosa tadi. Allah akan terima balik. Itu kasih sayang Allah ke hambanya Pak Ibu. Ajan tiru-tiru dawak selain itu. Atau bakari rotan gitu. Atau ndak ada nah sifat kasih sayang. Ya. Dan sampai ada putih hubungan. Gara-gara orang tu bersalah jan. Kalau tobatnya, baliknya terima. Terima dengan kasih sayang. Kadang ada orang balik celek ereng. Ngerti buana tu. Tak mana itu. Ada orang kolah salah baliknya. Contoh misalnya kau karena banyak menggalih anggota kadai ilariannya fitih baliknya pencalian waknya. Ayat ko tiru ya ibadi wahai hambaku bercalik jo kasih sayang menjaput di tibonya jo sayang mencaliknya tak. Ya. Jo sayang wa ancal ni. Batu inyo yang kata ni ayo. Inyo bobek salah tu narugi sia. Inyo ndak ada orang kepercaya ke inyo do. Cuma no inyo tibo tu wak caliaknya dengan kasih sayang. Kumaha Bapak Ibu. Ini jalanlah salah apa terima aja dengan kasih sayang. Dan tak sekedar itu apa kata Allah?
Innallaha yaghfirudz dzunuba jami'a. Sesungguhnya Allah mengampuni dosa itu semuanya. Sadoalah sadonyo. Jangan tiru dia wa ambo nani koi bisa mau mauhan wa. Tapi nani koi ndak gua. Allah ndak tahu nani itu. Le yang mengaku salah, sesalah dimaafkan. Jangan pilih-pilih. Kalau nani koi bisa, kalau nani koi ndak bisa dah. Tapi Allah tu mengampuni semuanya. Kata Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, afrahul ayah. Afrahul ayah. Ayat yang paling menggembirakan, paling gembira membacanya ayat kuah dalam Al-Quran. Atau aku ampuni dosa kamu semuanya. Dosa kan bentuk utang, kan ditagih nanti di akhirat. Bentuk utang. Kini apa-apa ibu-ibu bawa utang kat 10 M. Berperasaan, ini lama aja lalu malam. Jual balik lah payah, kurang kamu minta utang, ansuran harus dibayar. Tiba-tiba datang orang bank. Nan utang lunas sadonyo. Pakai sadonyo loh. Ndak bunganya deh. Sadonyo. Apa kira? Afrah. Nih senangnya lapang dah do duitnya. Lunas. Utang kau lunas adanya. Sedosa awak salamoko Allah ampuni. Tak kesana hatinya. Tak doa tak berdosa salamoko. Pasti doa berdosa. Kini semenjalang mati gua diampuni sadonyo. Ya Allah mati tak bawa dosa dah. Innahu huwal ghafurur rahim. Bako bisa mada itu sadonyo? Karena sesungguhnya Allah itu Maha Pengampun. Maha Penyayang. Menyandingkan kata ghafur mengampuni dan menyayangi. Kecil ulama Allah mengampuni itu bukan tapaso. Ambo yo kan orang awak minta mamauhan tapaso. Kau dek sagan sana kau. Aku dek malih-malih tangka sana yalah. Ngomong salah. Aku dek takut dosa sana gua. Allah mengampuni awak tu bukan basabab. Tapi Allah tu Ghafurur Rahim. Mengampuni awak tu deknya sayang. Jadi kalau memaafkan tu dek sayang. Ngabaraja awak memaafkan orang dek. Ni dek sayang nam awak maafan ta. Awak biasanya maafan dek ah. Dek malih watangka, takut dosa gitu. Nah, kini baraja awak maafan lain. Dek ibu janya apa maafannya. Itu tinggi kelasnya tu. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, baca rohnya dosa tadi diampuni, tentu bertobat sabalut mati. Atau bila mati? Tak tahu. Tu bila kau tobat? Tu kini. Karena tak tahu bila kau mati. Dan perintahnya wa anibu ila rabbikum. Artinya di situ. Dan kembalilah kamu kepada Rabbmu. Kembali ko artinya taubat. Kata perintah taubat dalam Quran adalah watubu ilallah. Dan kembalilah kamu bertaubat kepada Allah. Adalah kata cik lain wa anibu. Bedanya apa ibu? Nya semua sudah bertaubat.
anibu, kembalilah kamu, atau watubu, kembalilah kamu. Taubat itu biasanya orang dek badoso, dek takut doso, takut ke masuk neraka, takut ke kanai azab, bertobatnya. Kan itu. Wak bertobat dia. Dia takut dosa. Dia pada masuk neraka lo nanti encak bertobat capek-capek. Tapi wa anibu, kesan kata para ulama yang ditimbulkan oleh kata anibu tu tidak sekedar dek badoso, agak tinggi kelasnya, tetapi dek malu. Ada orang kadang dek nyolah marasu elok ndak perlu taubat. Mangana bo kanu anu bana mudak dogo jiang-jiang bo elok-elok senyo. Bo ndak do mangga dua gaduh hurang gai dah bo elok senyo. Singgunya marasu ndak perlu bertobat delah marasu elok. Minimal karena malu. Dia ada tobat tu dek dosa, ada dek malu. Malu tu lah sebanyak ku nikmat Allah. Ndak mau kembali ke Allah. Ndak namuh taat ke Allah. Bapak Ibu, awak hadir, ada undangan di orang untuk hadir. Ada orang ko dek hadir dek sagan. Ada dek takut. Kalau anggota datang biasa dek takut. Cepatlah tiba beko berang apa tu. Ndak tiba akan dibangi lo beko. Ha tu taubat namanya tu. Dek takut kanai berang. Pak tu pembangi lo. Ko bangi lo kau. Ada orang datangi memenuhi undangan tu dek. Dek Pak Haji tu elok bana. Asa nawak anunya. Pamurah bana aku ha. Asa kandak wak iagiahno kadang dak dua minta diagiahno jo. THR 10 kali gaji. Ndak sebulan gaji THR-nya 10 bulan gaji THR-nya. Malu wak. Pas lu Pak Haji itu mau undang. Sagan wak ndak tibo. Nah, kan itu. Sagan ndak tibo tu dia karena kebaikan. Kini wak ingin dekat dengan Allah tu dek malu. Itu yang wa anibu. Salah satu kesannya. Awaklah diagiahnya di Allah rumah. Allah hagiah kawa istri. Orang lain mengontrak aja baru. Ada enggak orang lain mengontrak sampai kini Bapak Ibu? Lain wak ada rumah. Allah hagiah istri. Ada enggak orang enggak bini-bini begini? Lain, enggak punya laki? Lain. Allah hagiah wak pasangan. Allah hagiah lo wak anak. Ada enggak orang enggak punya anak begini? Lain. Banyak lo anak wak tu. Jadi lo tu. Lah saya lo tu Allah kawak. Alun rasaki alun ikut sambuh pemberian Allah kawak. Masa ndak ingin dakik kainyo. Makanya Nabi SAW ketika ditanya oleh Aisyah radhiyallahu anha, "Ya Rasulullah, kok cukup bana ibadah engkau ko? Sampai bangkak-bangkak kaki dibuatnya. Kan kau ndak ada dosa. Kok lainnya dosa lah dijamin untuk diampuni." Jawab Nabi, "Apakah engkau tidak ingin aku menjadi hamba yang bersyukur?" Dia malu, Pak. Awak kadang bertaubat, kau dia nunggu dosa dulu. Lah buat dosa dulu taubat. Itu kesalahan. Balik ke Allah kau kadang karena dosa, kadang karena malu. Kalau bisa awak balik ke Allah ko dek malu, tu tingkatnya tinggi tu. Malu. Banyak nikmat Allah ko malu wak dinyo ndak dakik kainyo.
Kemudian apa perintahnya lain? Wa aslimu lahu. Wa aslimu. Aslimu ko tunduk. Setelah balik ke Allah, tunduk ke segala ketentuannya. Patuh masalah. Asa kekecil Allah ambo taat sudah. Ada perasaan itu minimal dulu. Malu atau takut dan ada keinginan untuk tunduk. Ambo ka tunduk, ambo ka taat lai. Ambo ka patuh sekini lai. Artinya wa aslimu. Tapi kalau bertobat, tapi perasaan ingin patuh tidak ada, itu payah. Makanya laki-laki kalau kamu mencari orang rumah, syarat pertama dicarinya lipat Tuhan. Santiang no agama no pindah patuh jawab ada payah jo. Abialah na biasa-biasa saya selai lipat Tuhan yang mau diarahan. Nabi dona santiang lo pada wa. Sampai lu ngecek, an kajelih ni dah aje. Rupanya santiang lah nya pada alapannya apa? Tapi kalau santiangnya pada tapi patuh atuh yo dapat dura runtuh apa dah. Sudahnya santiang rancak panurui lo. Tapi kalau sudah bantuan no kurang, pamalih lo, apa lawan lo, itulah musibah. No. Banyak-banyak soco inna lillahi. Tapi tidak dicarain lo, jangan dicarain tidak boleh ada. Anak orang saja carain tidak boleh. Tidak boleh. Ini salah napaknya kawak tu tinggal no, tidak boleh ya. Itu sarah Pak Ji lah tu. Cuma tak ada satu ngecek dah. Masya-Allah. Kembali dan patuh, tunduk. Sebelum min qabli ayyatiyakumul azab, sebelum datang kepada kalian azab. Thumma la tunsarun. Kemudian kalian tidak bisa lagi ditolong. Jadi Allah bagi kesempatan kau sebelum datang azab. Ujung azab kau kematian. Jadi kembalilah dan tunduklah. Orang yang mendaki gunung Merapi Patang tu tidak kamanyangkonya telah akan terjadi. Tapi lah terjadi itu tu akan dibaca oleh summa la tunsarun. Kemudian kalian tidak bisa lagi ditolong. Jangan tolong. Jadi kalau kapatuh tidak nanti dah. InsyaAllah lah kalau lah balapih anak ambo sadonya ambo rajin-rajin ke surau. Rupanya dulu mati. Tidak jadi ke surau. Apa menolongnya lain tak sana. Nah, kinilah doa bertaubat. Lah do perasaan untuk balik ke Allah. Dan dah ada keinginan untuk tunduk ke Allah. Ada keinginan untuk balik. Ada keinginan untuk tunduk. Nah, kalaulah ada itu tu, apa kata Allah lain? Wattabi'u, ikuti. Tidak sekedar perasaan-perasaan dah. InsyaAllah, hatilah do nak ingin. Kau tak bisa sekedar situ dah. Nak ingin, sebaru belum sempurna. Itu dasar baru. Dilanjutkan dengan wattabi'u, dan ikutilah oleh kalian ahsana ma unzila ilaikum mir rabbikum, dengan sebaik-baik apa yang telah diturunkan kepadamu, yaitu Al-Quran dari Rabbmu. Ikutilah berarti kerajaan lain. Tadi kan keinginan. Baca rohnya bertaubat, baca rohnya patuah, ikuti, itu tandanya. Kalau kau batu-batu taubat, ikuti.
dari bab muamalah. Bab muamalah ko nambah tua. Kalau tahu waknya, ikuti. Ko jaleh tahu riba tu ndak boleh bakar rajuan jo. Atu ndak taubat namanya, bagara-garah namanya. Ndak patuah wak namanya. Dari bab ibadah, wak tahu banan sabayak-bayaknya ibadah tu, salat tu berjamaah. Aku tagih jadi kadai salat. Katu alun maikui namanya. Kalau mak diawak jo baru tu. Alun tunduk namanya. Awak kataubat, katunduk alai. Jebab lilik-lilik je kali ya tu. Atu alun sempurna. Ikuti ahsan. Ahsan tu sebaik-baiknya. Ndak asal dong. Ada orang bertobat kok, manalah di karajuan juwo. Manalah di karajo kan. Tentu pala pehtanya jadinya. Ahsana ma unzila ilaikum mir rabbikum. Sebaik-baik apa yang telah diturunkan Allah kepadamu. Jadi kalau mengamalkan tu cari yang paling elok. Salat, amanah paling rancak. Salat di rumah masjid. Masjid, berarti itu yang paling rancak. Berpakaian, mana yang paling rancak? Iko atau iko? Yang paling rancak itu pakai. Bermuamalah, mana yang paling rancak? Iko yang paling rancak? Kau pakai. Yang paling baik. Berakhlak, paling baik anda cari. Berakidah yang paling baik anda cari. Jangan baca campur-campur, dan abu-abu. Jangan. Akidahku jajaleh saja. Bila tu min qabli ayyatiyakumul azabu baghtatan. Sebelum datang kepada kamu azab mendadak. Wa antum la tash'urun. Dan kamu tidak menyadari. Azab mendadak kau biasanya tak ada yang sadar. Tak ada yang menyangkau kata jadi itu. Tak ada menyangkau kata jadi. Gampo di Aceh tsunami itu. Tak ada yang tahu pagi itu kata jadi gampo tsunami yang menewaskan sampai 200 ribu orang tu. Tak ada yang menyangkau. Batu. Dan pagi menggalih hari Minggu tu menggalih je. Dan ibu-ibu senam-senam je. Tak tahu ada. Orang nak maraton serang maraton, nak main bola, nak main basket serang main basket je. Jadi kalau kami kui kece Allah tadi itu sebelum datang azab mendadak. Azab mendadak itu salah satunya mati. Apalagi akhir zaman ko tandonya kece Nabi akan banyak yaitu kematian faja'ah atau fuja'ah mendadak. Tak ada orang menyangkunya ke meninggal. Dan orang lah cok membaca tu kini apa ibu? Tak nyangku. Patang sama Jawa je dikadai dua orang galak-galak je baru. Ada tak orang ngecek macam itu? Tak menyangku. Sebelum datang kematian dan mode itu mendadak. Baghtatan tu tiba-tiba. Akhirnya sedang orang berbuat baik. Tentu kematian mendadak itu nikmat bagi awak. Tak susah orang murih awak dinya. Yang beda kan sakit berbulan-bulan mau sakit itu main rasai orang dinya. Dia mau nyian bagi liran mau nyian. Kau tiba-tiba sedang galak-galak ya mah terlalok sentan hingga. Itu senang orang di rumahnya. Tak payah nak murih dah. Itu nikmat. Kalau elok. Tapi kalau orang yang durhaka ketika mati mendadak, itu penderitaan mengerikan. Betul? Tak sempat tobat. Tak sempat tobat dah. Bakakah? Aku apa ibu yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Di ayat 56.
Bako Allah ingian itu kawa. Dan dari ayat surah bertaubat, surah tunduk, suruh ikuti aturan Allah dan Rasul. Tujuannya apa? Antaqula nafsu ya hasrata ala ma farrattu fi jambillah. Agar jangan ada orang yang mengatakan nanti. Jangan sampai ada orang yang mengecek nanti. Atau alangkah besarnya penyesalanku atas kelalaianku dalam menunaikan kewajiban terhadap Allah. Wa in kuntu laminas sakhirin. Dan sesungguhnya aku termasuk orang yang memperolok-olok agama Allah. Aku apa ibu yang dirahmati Allah? Allah ingin kawa, tujuannya agar bertobat dan semacamnya sebelum kematian datang, sebelum azab datang. Jangan doa mengecek nanti ya hasrata. Hasrah itu kalau bahasa Arabnya orang yang sedang gagah-gagahnya pakai kupiah. Tiba-tiba letak no kupiah tadi. Tandua tu. Ni nak pe akal. Itu tandua tu. Orang dia Pak Haji dia lu kak kupiah ni lah yang peh no. Ni tandua tu. Antu ka diwaconya le tadi. Sama sekarang paham dah. Ya hasrata tu orang sedang rancak gagah-gagah. Nah itu yang pehna ila pehna kupiah. Dengan penyesalan. Kok jikalau seandainya sarima itu ya. Penyesalan yang sangat dalam. Hasrah biasanya diiringi dengan tangisan. Kalau bahasanya maluluang-luluangnya menangis. Ya hasrata. De manyasa no dena. Menangis. Ala ma farrattu. Atas kelalaianku. Apa yang aku lalaikan. Rupanya kesalahannya apa? Lalai. Apa makna lalai? Maundur-undur. Itu lalai. Lalai salat tu maundur waktu salat. Kelalaiannya tadi wa anibu, Allah surah taubat. Diundur-undurnya lah taubat tadi. Tiba mati. Awal datang kupiah de menyesal. Kok bertobatlah mau saja syariah. Wa aslimu lahu, tunduk. Yang dilalaikannya ndak tunduk. Ndak sabana patuh. Kudana dilalaikannya wattabi'u, ikuti. Ant lalai ndak baik ikuti. Abikola. Tiba kematian. Tabi sasa. Fi jambillah. Fi jambillah kok. Jambi itu kan artinya di sisi. Yang seharusnya di kerajuan itu kepada Allah. Atau salat. Puasa. Nah rukun-rukun saja puasa. Zakat, haji. Ada 5 rukun tauhid, akidah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Orang yang meninggal dan Allah ampuni kemungkinan ada dosa-dosanya dengan sebab ini, sebab ini, sebab ini. Rumpanya dek babuek Syria. Dan amal ndak batarimo dan dosa ndak bampuni. Batangih dah kira. Jangan lalai-lalai masalah akidah. Akidah tak boleh lalai-lalai.
Diajaran di guru nan salah karena pakai jimai cik guru kan. Aku bahayo, tak bisa sembarang. Aku bahayo di akhirat nak. Jadi lain-lain biasalah. Biasalah. Tak bisa nak. Begitu juga salat. Salat ku apa ibu? Kan Isra Mi'raj lah. Kalau tak salah ya. Tanggalnya tu dibuatnya Isra Mi'raj. Inti dari Isra Mi'raj kan menjemput salat. Miftahul jannah as-salah. Kunci daripada surga salat. Anak kunci sarugo itu salat. Kalau lai salat, limbo nak kunci ke sarugo. Ada masalah-masalah lain, itu bisa diselesaikan tu nya. Nak kunci lewat. Ada masalah iko kan itu hadisnya. Barang siapa yang datang dengan salatnya, ya kan, bawa salat, maka dianggap rancak lainnya. Tapi kalau salat kawanan ndak ada, kacau na lain dibuatnya. Banyaknya lah program acara, tapi nak kunci lupa. Anak kena buat acara tu lain. Nak ada bisa acara apa-apa. Wak pasanan kadiri awak, kanak wak, kaminantu wak, kacucu wak, jan tinggal salat ndak. Lupa membawa anak kunci. Kalau kunci rumah lupa bisa diongkeh pintu tu. Ya ndak? Diongkeh sawaknya ya. Diongkeh. Bisa diongkeh kok jo linggih kok jo ipas muka pintu tu. Pintu sarugo jo mongkeh na. Ibu linggih. Disebutkan dalam hadisnya pintu surga itu lebar daun pintunya sampai puluh tahun. Ja mongkeh na. Sampai puluh tahun lebar pintu tu. Cik daun, berarti kalau 2 daun, dia kan bukanya merdeka. Berarti berala jauh nasadanya. Itu 80 tahun, jangan mungkin. Tidak mungkin. Jadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah, jangan lalai masalah solat. Itu intinya. Beko manyasa. Dalam hadisnya man jaa yuhafiz alaihinna liwaqtihinna adkhaltuhul jannah. Barang siapa yang datang pada hari kiamat dengan menjaga salatnya, aku pasti masukkan dia surga. Allah jamin. Kita jaga salat lain masuk surga. Wa man jaa lam yuhafiz alaihinna liwaqtihin. Siapa yang datang pada hari kiamat ndak terjaga salatnya, ndak terjaga waktunya. Waktu kalau mak di inyonya subuh ndak 2 lagi. Ada orang itu rupanya. Subuh ndak ada 2 lagi. Ada jemaah umrah yang ngadu kamu bekerjaan. Suami ibu tu lagi salat. Kalau salat nan subuh saja ambo menikah sat, ya lu ndak boleh. Tapi 2 lagi tu. Baiklah orang gaya aja. Rupanya ada orang salat mod itu. Dan subuh aku tidak pernah, tapi pas luar, berarti di kantornya pegawai. Berarti di kantor lagi. Disuruh komandan salat. Atau orang salat, awak salat loh. Tidak datang dengan tidak menjaga waktunya. Fala'ah dalahu indi, maka tidak ada jaminan surga baginya di sisi. Ada jaminan, habis. Awakku akan dijaga oleh Allah, dia lagi menjaga salat. Kalau tidak ada awak jaga salat ku, awak lapih dari tangan Allah. Terserah lah hidup lah insya-Allah. Hati-hati ya. Ingian kadiri awak, keluarga awak, keminantu awak, kanak cucu awak. Non salat jangan lalai-lalai ndak. Mati beko sadang tak salat bahaya. Bahaya. Kepada Bapak Ibu yang dirahmati Allah, jangan lalai dalam masalah puasa. Orang ke Ramadan besok.
Baana lah latihannya, baana lah kapanek karajonan puaso jam bata. Beresiko. Karena rukun. Kemudian zakat. Kau ketibolo bulan bazakat isu. Ramadan kau biasanya nampak Pak Haji Awa tu mengeluarkan zakat. Etong batu-batu zakat tu. Kadang ada rupanya beliau ko malih metong. Takut-takut sebab Ustaz. Agak-agak sebab Ustaz payahna metong no. Bakok tiba metong labo jual bali amuh metong sedetil-detilnya. Berata jual pena 2.000 nya. Baca tak dah. Bakok bisa metong pas jual bali nang kita tiba-tiba zakat agak-agak saya bakok madetu kan lalai namanya. Cuma zakat ko tentu ada aturannya, istilahnya orang awaknya. Malabiahi anca mengurangi sio-sio. Kok kalau labiahi lah. Tapi etong dulu. Kemudian haji. Ancaman haji ko tak kecil loh Pak Ibu. Bagapolai bagi awak nalah mampu. Bapak ilo pitih ken kemari. Anda tak jadi Pak Haji. Soalnya sanggup. Soalnya nyolah mampu teh. Cuman banyak pengenal balik oto lalu, balik iko lalu. Akhirnya tak jadi Pak. Dalam hadisnya tu disebutkan barang siapa yang diberi kemampuan untuk haji tapi nya tak pai, makanya boleh memilih mati. Yahudi atau Nasrani. Dua tu saja pilihan. Tak ada mati Islam dah. Walah sanggup haji tapi tak mau pai dah. Walah lalai jauh mati. Pilih semati salah satu dari dua kau. Mau Yahudi atau Nasrani? Itu. Kan kari ancamannya berarti itu. Jangan lalai-lalai. Karena orang lalai kulah yang akan menyasar nanti di akhirat. Itu yang kitanya. Ya hasrata ala ma farrattu fi jambillah. Wahai besarnya penyesalanku karena kelalaianku melaksanakan apa yang diperintahkan Allah. Itu saja Bapak Ibu. Kajian kita terlebih dan terkurang mohon maaf. Itu syuruklah masuk. Subhanakallahumma rabbana bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukran ya Rabbi syukran. Hadaita qalbi syukran.